Dengan gerak patah-patah, Khalid pun kembali menengok ke arah kursi. Dan ketika berbalik, Khalid berteriak sekuat tenaga, lari pontang-panting masuk ke dalam rumah. Tepat di kursi goyang, sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya yang pucat pasi, tidak Khalid kenali, tertawa sambil kembali bersenandung di atas kursi goyang itu. Khalid lari kembali menuju ke dalam kamar, naik ke ranjang, memeluk Lilis erat-erat, menutup tubuh dengan selimut tebal. Kisah kali ini adalah sebuah kisah tentang keangkeran sebuah rumah. Kisah yang dibagikan dialami secara langsung oleh salah satu baraya akang yang tinggal di sebuah pedesaan di daerah Jawa Barat. Cerita ini berlaku terjadi sekitar awal tahun 2000. Kang Khalid, salah satu warga kampung di sana. Saat itu, beliau baru 5 tahun berumah tangga dengan istrinya yang akrab dipanggil Celilis. Dalam 5 tahun berumah tangga, Khalid dan Celilis belum dikaruniai seorang anak sama sekali. Ditambah lagi, selama 5 tahun pula, Khalid waktu itu merantau di daerah Bogor, tepatnya sekitaran Pasar Parung. Di Bogor sana, Khalid berjualan cilok dengan salah satu kawannya juga, ngambil cilok dari bos mereka. Selama 5 tahun di Bogor, hasil berjualan yang memang cukup lumayan, tak pernah Khalid hambur-hamburkan. Sisa mengirim ke kampung kepada istrinya Lilis, selalu dia tabung. Sampai selama 5 tahun merantau itu, uang tabungan Khalid sudah cukup besar. Ditambah sang istri Lilis sendiri, di kampung dia tidak selalu mengandalkan penghasilan sang suami. Lilis sendiri buka usaha seperti warung di rumah mertuanya. Kala itu, Lilis meminta Khalid untuk pulang saja ke kampung. Dikarenakan 5 tahun berumah tangga sudah terlalu lama, Lilis ingin punya anak. Karena selama merantau, Khalid paling setahun pulang 2 kali. Tak cukuplah untuk mereka berdua menyempatkan waktu program bikin anak. Khalid pun menurut, karena dia sendiri sudah ingin tinggal dan diam di kampung halamannya. Dalam pikiran Khalid sudah ada niatan. Dengan uang tabungan miliknya, uang hasil usaha sang istri, cukuplah buat Khalid membeli sebuah rumah dan membuka usaha baru di kampung tempat kelahirannya. Awal bulan Juli tahun 2000 waktu itu, Khalid pun
pulang ke kampung halaman tempat tinggalnya bersama sang istri. Pulang ke rumah mertuanya, orang tua dari Lilis istrinya, yang memang begitu menyayangi Lilis dan Khalid. Ditambah memang Lilis ini anak sama tak wayang. Tapi walaupun anak satu-satunya, Lilis tak ingin mengandalkan punya rumah warisan orang tua. Dia ingin punya rumah hasil keringat sendiri dengan sang suami. Maka semenjak Khalid tinggal kembali bersama Lilis di rumah mertuanya itu, Khalid selalu mencari-cari informasi rumah yang mau dijual di kampung sekitaran tempat mereka tinggal. Waktu itu, Khalid pulang menengok sawah milik mertuanya. Setibanya di rumah, Jamil sang bapak mertua berkata, "Lid, tadi di jalan bapak ketemu sama si Dodo. Kata si Dodo, ada rumah yang mau dijual di sekitaran pinggiran kampung. Rumahnya juga masih bagus, harganya cukup murah." "Rumah yang mana, Pak?" "Itu rumah yang di samping kebun durian Haji Dadang. Katanya mau dijual. Tempatnya juga di pinggir jalan. Pekarangannya luas. Kamu coba saja periksa ke sana," ucap Jamil mertuanya Khalid. Khalid pun tertarik dengan kabar yang disampaikan sang mertua. Lalu Khalid diskusi dengan Lilis istrinya. Lilis sendiri masalah rumah, mau beli dimanapun terserah Khalid suaminya. Dia akan ikut kemanapun Khalid mengajak dia tinggal. Khalid yang memang belum tahu lokasi sekitaran situ, akhirnya Khalid menemui salah satu kawannya, Kang Odang. Sengaja malam itu, Khalid pergi menuju rumah Odang yang hanya terhalang 4 rumah dari kediamannya. Nah, dari Odang inilah Khalid mengetahui seluk-beluk dan informasi rumah yang akan dijual tersebut. "Lid, yakin kamu mau beli rumah itu? Yang udah-udah aja, paling kuat 4-5 bulanan tinggal di situ." "Loh, emang kenapa, Dang?" "Lid, rumah itu angker. Yang dulu aja yang beli tuh rumah ampe ngungsi gara-gara bininya sering kesurupan." "Ah, masa iya sih, Dang? Emang rumahnya kayak gimana sih sampai dibilang angker? Masa gara-gara rumah posisi dekat kebun durian jadi angker kayak gitu?" "Gak tahu, Lid. Itu juga cerita dari orang-orang. Cuman setahu saya," ucap Odang menyambung kembali keterangannya, "setahu saya, Lid, rumah itu dulunya rumah milik orang tua Haji Dadang. Namun dijual entah kenapa. Dan semenjak Haji Dadang meninggal, rumah itu sudah beberapa kali beralih kepemilikan. Rumahnya, kata orang-orang yang tinggal di sana, memang hawanya berbeda, Lid. Angker, serem, lembab, gelap," katanya. Mendengar itu Khalid bukannya takut, malah makin penasaran. "Alah, itu mah mungkin cuman rumor aja, biar harga rumahnya jatuh murah.
kalau kamu besok nggak ada acara, anter dah ke sana. Pengen nengok langsung tuh rumah seangker apa, ucap Khalid. Odang pun sampai beberapa kali meyakinkan kembali Khalid. Apa serius mau nengok dan beli rumah itu? Soalnya si Odang ini yang memang tinggal di kampung sering banget dengar rumor-rumor yang menakutkan berkaitan dengan rumah yang memang letaknya di samping kebun duriannya milik Haji Dadang. Selepas Odang setuju mengantarkan Khalid, Khalid pun kembali pulang ke rumahnya. Maksudnya ke rumah mertuanya. Di rumah sang mertua, Khalid pun cerita ke Lilis di dalam kamar. Neng, kata si Odang, rumah itu teh angker. Angker apaan, Kang? Masa sih ada rumah angker? Kayak di film-film aja, ucap Lilis yang malah tertawa. Akang juga pengen ketawa dengernya, Neng. Itu sih kayaknya cuman rumor-rumor aja, biar tuh rumah harganya murah. Akang rencananya besok mau langsung nyurvei ke sana sama si Odang. Sekaligus si Odang tahu tuh sama Teh Ayu yang diamanatin buat jual rumah itu. Ya udah Kang, terserah Akang saja. Kalau harganya terlalu tinggi, lebih baik Akang tunda dulu. Kan uangnya sebagian mau Akang buat jadi modal. Khalid pun mengangguk paham. Lalu keesokan paginya, sekitar jam 8, si Odang udah datang ke rumah mertua Khalid. Berangkatlah mereka berdua boncengan pakai motor menuju rumah Teh Ayu, orang kampung situ yang dipercaya buat ngewakilin si pemilik rumah menjual rumahnya tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya bertemu dengan Teh Ayu dan sama-sama menuju ke rumah yang akan dijual. Namun memang si Khalid ini agak merasa aneh. Waktu berjalan bertiga masuk ke pekarangan rumah, si Teh Ayu bilang kayak gini, Kang Khalid, ini kuncinya, sok aja Kang Khalid periksa, Teteh mah mau pulang lagi, ada perlu, ucap Ayu yang terlihat seperti orang ketakutan, sampai ngomong aja agak gagap. Sekepergian Teh Ayu, si Khalid masih memperhatikan. Aneh, si Teh Ayu teh kenapa kayak orang ketakutan? Dang, kenapa kamu? Pulang yuk, pulang. Loh, ada apa? Ucap Khalid yang bingung sama si Odang. Lid, itu Lid, tadi ada perempuan Lid. Perempuan di mana? Si Odang hanya nunjuk-nunjuk ke jendela yang tertutup gordeng. Astagfirullahaladzim. Dang, eling kamu teh nyebut. Ini baru juga jam 9, masih pagi, masih siang. Gak mungkin ada setan. Udah, ayo kita cek ke dalam. Si Khalid udah jalan duluan. Dan ayo, si Odang masih diem sambil menatap lekat ketakutan, menatap terus ke arah jendela di samping pintu rumah. Khalid hanya geleng kepala melihat kelakuan si Odang. Yang memang si Odang ini sedari kecil penakutnya bukan main. Sampai ke bawah udah berumah tangga. Lalu dengan anak kunci yang tadi diberikan Teh Ayu, Khalid membuka pintu rumah itu. Ketika pintu dibuka, angin dari dalam pun keluar menerpa. Angin yang terasa agak panas,
menerpa wajah Khalid. Di dalam rumah terlihat betul-betul kotor, seperti yang sudah berbulan-bulan tak pernah dibersihkan. Rumah itu kosong melompong, tak ada perabotan satupun. Si Odang mendekat mepet ke arah Khalid. "Lid, pulang yuk, pulang. Udahlah, batalin aja, nggak usah beli ini rumah. Ini rumah angker banget, Lid. Serem," ucap Odang. Yang memang di dalam rumah itu begitu lembab, gelap. Mungkin pengaruh deretan pohon durian di sekitaran rumah. "Alah, ini gelap gara-gara gordennya aja nggak kebuka. Kamu buka aja, Dang." Odang pun takut-takut tapi nurut. Gordeng pun dibuka, cahaya matahari mulai merangsek masuk ke dalam. Bangunan rumah masih begitu kokoh. Kala itu mereka berdua ada di ruang tamu. Lalu Khalid mengajak Odang memeriksa ke dalam rumah. Dari ruang tamu ada sebuah pintu yang ternyata menuju ke sebuah ruang keluarga yang tidak terlalu besar. Dan di samping ruang keluarga itu berderet 3 pintu kamar. Khalid dan Odang memperhatikan. Luas juga nih rumah ya, Dan. Gede, harganya juga lumayan mahal sih, Dang. Tapi mudah-mudahan aja masih bisa ditawar, ucap Khalid sambil bertolak pinggang. Satu persatu kamar pun mereka berdua periksa. Si Odang selalu mengintil di belakang Khalid, seolah tak mau jauh-jauh dari Khalid. Yang entah kenapa, ketika awal Odang ikut masuk ke dalam, terlebih selepas keluar dari ruang tamu, Odang selalu merasa seperti ada yang menatap lekat di belakang punggungnya, seolah ada yang memperhatikan. Setelah 3 kamar diperiksa, dinding semua dalam keadaan baik, mulus, seperti yang baru direnov. Khalid pun ingin memeriksa daerah dapur dan kamar mandi. Namun ketika mereka berdua jalan ke arah dapur, "Lid, suara apa itu, Lid?" ucap Odang. Odang mendengar suara berderit. Khalid sendiri kaget. "Iya, Dang. Suara apa ya? Kayak ada yang gerak," ucap Khalid. Pintu pun yang ke arah dapur pelan dibuka, didorong pelan-pelan sama si Khalid. Ketika pintu didorong pelan, astagfirullah, Khalid kaget. Di dapur, ketika pintu dibuka, ada kursi goyang terbuat dari kayu bergerak-gerak sendiri. "Lid, apa saya bilang? Itu pasti digerakin sama setan, Lid. Pulang yuk, pulang." Odang betul-betul semaput ketakutan melihat kursi kayu, kursi goyang bergerak-gerak sendiri. Khalid tetap tenang, berpikir positif. Mungkin digerakkan oleh angin. "Dang, itu gerak oleh angin. Kena angin itu. Udah nggak usah takut. Ketimbang cuman kursi doang, dilempar juga buyar. Udahlah, yuk ikut." Odang dengan enggan akhirnya tetap masuk mengikuti. Setelah diperiksa, memang jendela kecil di dapur terbuka. Tuh, lihat, angin dari situ. Wajar nih kursi gerak-gerak. Jangan parno. Dari kecil penakut, udah punya anak, masih penakut juga. Odang hanya mengangguk-angguk saja. Terus mepet ke Khalid tuh. Gak pernah mau jauh si Odang. Kursi yang bergerak sendiri
berhenti seketika. Khalid dan Odang yang ikut memperhatikan kondisi di dapur yang cukup kotor, tiba-tiba kaget karena terdengar suara pintu kamar mandi yang terbuka. Mereka berdua pun sontak berbalik ke belakang. Lid, kok pintunya kebuka, Lid? Dang, kena angin, ucap Khalid. Yang padahal Khalid sendiri dalam hati agak gemeter, agak takut. Karena bulu kuduknya meremang ketika menatap ke pintu kamar mandi yang terbuka. Odang terus ngintil di belakang ngikutin Khalid. Khalid berjalan ke arah kamar mandi, melongok ke dalam, bersih. Udahlah, kita kembali ke Teh Ayu. Kita tawar, mau dijual berapa rumah ini? Ucap Khalid mengajak Odang. Mendengar itu, Odang tanpa menunggu lagi langsung lari terlebih dulu keluar dari rumah. Singkat cerita, Khalid menyusul ke teras rumah. Namun ketika meraba-raba kunci, alah, Dang, kuncinya ketinggalan. Tunggu sebentar. Odang hanya mengangguk. Dia diam di halaman, tak berani ikut masuk ke dalam. Karena ketika Khalid masuk kembali ke dalam rumah, mengambil kunci yang terjatuh, Odang melihat rumah itu dari luar begitu gelap dan begitu menakutkan. Terlebih ketika Khalid berjalan masuk, pintu yang terbuka pelan kembali tertutup, menimbulkan suara yang begitu menakutkan. Odang terus memperhatikan pintu bergerak begitu pelan, dan ketika pintu tertutup, Odang hanya bisa melotot menatap sosok perempuan mengintip lewat jendela. Tak pikir panjang, Odang langsung lari ketakutan, pergi meninggalkan Khalid menuju rumah Teh Ayu. Khalid di dalam mencari-cari kunci yang jatuh. Ketika masuk ke dapur, kok kursinya gerak lagi, pikir Khalid. Padahal jendela kecil yang di dapur udah dia tutup. Khalid tidak terlalu memperdulikan. Dia mencari-cari kunci. Setelah diperhatikan, kunci tepat jatuh di bawah kursi goyang. Khalid jongkok, tangan memegang kunci. Diam Khalid. Khalid langsung terdiam. Karena dari atas Khalid ada hembusan angin menerpa tengkuk Khalid. Khalid agak gemetar. Anak kunci dia kepal erat-erat. Dalam hati sambil membaca-baca doa. Rasa takut perlahan mulai sirna. Khalid lantas berdiri dengan cepat, menoleh memperhatikan dapur. Tak ada apa-apa. Aneh, perasaan tadi ada yang niup-niup tengkuk, pikir Khalid. Udahlah, perasaan aja. Khalid pun keluar dari dapur dengan maksud ke ruang tamu dan meninggalkan rumah tersebut. Namun ketika Khalid berjalan mau keluar, Khalid seperti mendengar suara gesekan kaki di atas lantai, tepat dari belakang tubuhnya. Sempat beberapa kali berhenti memastikan, tapi tak ada makhluk apapun yang Khalid lihat. Akhirnya, pintu Khalid tutup, dia keluar, kebingungan. Odang sudah tak ada di halaman. Khalid setibanya di halaman, selepas menutup dan mengunci kembali pintu rumah. Lah, Dang,
Odang, loh, si Odang kemana? Odang udah nggak ada. Khalid kebingungan. Odang, Odang, teriak Khalid memanggil-manggil Odang. Di tengah Khalid yang bingung, Odang menghilang di halaman. Tiba-tiba Khalid mendengar suara langkah kaki yang berjalan di samping rumah. Khalid pun menyangka itu Odang. Ngapain si Odang di situ? Dang! Khalid lari mengejar Odang. Ketika tiba di ujung rumah, ke samping, terlihat Odang yang berjalan berkelebat ke arah belakang rumah itu. Khalid pun memanggil dan berlari mengejar Odang. Sedangkan Odang sendiri yang sudah kembali bersama Teh Ayu, Odang cerita perihal perempuan yang mengintip lewat celah jendela. Saat itu sedang berjalan kembali menuju rumah, menyusul Khalid, khawatir Khalid kenapa-napa. Sambil berjalan, Odang pun bertanya ke Teh Ayu, apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah itu. Tapi Teh Ayu sendiri yang diamanatkan menjadi perantara penjualan rumah, tak tahu apa-apa, hanya mendengar rumor kalau rumah itu angker. Dan ketika Khalid berlari ke belakang menyusul kelebatan Odang, bertepatan dengan Odang dan Teh Ayu yang tiba di halaman depan. Loh, itu si Khalid teh, ngapain dia? Teh Ayu cuman menggelengkan kepala. Odang yang khawatir pun menyusul. Nah, sedangkan Khalid kebingungan karena sosok Odang menghilang tepat di balik sumur tua di belakang rumah. Loh, kemana si Odang? Perasaan tadi berdiri di sini, ucap Khalid. Memperhatikan sumur tua yang sudah menjadi tempat pembuangan sampah, di mana di situ bertumpuk ranting dan dahan-dahan durian tua. Mana si Odang? 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 Dang? Lin? Loh, kamu di situ, Dang? Bukannya tadi? Lin, ayo pulang, pulang. Nah, kenapa, Dang? Udah, ayo pulang. Teh Ayu nunggu di depan. Khalid yang bingung pun gak ngerti dengan apa yang waktu itu terjadi. Hanya ngikutin Odang kembali ke depan. Di depan terlihat Teh Ayu berdiri dengan muka yang begitu cemas. Teh, ada apa? Lid, kamu gak kenapa-napa? Teteh khawatir. Tadi seorang lari ke rumah Teteh, katanya ada hantu. Hantu dari mana tuh, Teh? Gak ada apa-apa. Ya udah, Teh, kita ngomong di rumah aja, ucap Khalid. Odang dan Teh Ayu hanya saling pandang keheranan. Walau di luaran Khalid seperti yang tenang dan berbicara seperti itu, dalam hati dia mengiyakan. Memang ada yang tak beres dengan rumah tua tersebut. Lalu di rumah Teh Ayu, di situ Odang pun menanyakan harga yang ditetapkan oleh si pemilik rumah. Yang ternyata pemilik rumah mau menjual rumah itu dengan harga 55 juta. Zaman itu tahun 2000-an ya besar, terlebih untuk rumah di daerah pekampungan. Aduh, apa nggak bisa kurang lagi, Teh? Ya dilempengin dah, lurusin aja 50. Gak usah pakai embel-embel 5 juta. Aduh, gimana ya, Lid? Teteh kan cuma dikasih amanah. Gini aja dah,
kalau memang kamu tertarik, nanti teteh mau hubungin dulu yang punya rumah. Mau dijual segitu apa tidak? Soalnya memang semenjak ditinggalkan, belum ada yang mau nawar. Gara-gara takut katanya itu rumah angker. Pokoknya gini aja teh, kalau memang mau dijual 50, nanti teteh ke rumah saja, ucap Khalid pada waktu itu. Lalu Khalid dan Odang pun pamitan pulang. Sepanjang jalan, Odang terus meyakinkan Khalid agar jangan membeli rumah itu. Odang merasakan dan melihat sendiri hantu perempuan di dalam rumah yang 2 kali Odang lihat. Tapi Khalid tidak memperdulikan. Nah, singkat cerita, pulang ke rumah mertuanya. Selepas si Odang pamitan, barulah Khalid cerita ke Lilis dan mertuanya, Mang Jamil. Gimana, Lid? Kamu udah lihat rumahnya? Bagus enggak? Bagus, Pak. Bagus. Tapi ada yang aneh sama rumah itu, Pak. Aneh? Aneh gimana, Lid? Iya, Kang. Aneh gimana? Lilis jadi penasaran. Begini, Pak, Neng, waktu Akang di sana, rumah itu agak serem, hawanya lembab. Khalid pun menceritakan apa yang dia alami dan apa yang dilihat oleh si Odang. Mendengar itu, Mang Jamil agak kaget. Waduh, benar berarti, Lid, apa yang diceritakan orang-orang kalau rumah itu angker. Iya, Pak, tapi terus terang aja, Pak, dengan harga 50 juta. Ih, murah banget, Pak. Kalau beli tanahnya aja bisa 30-an, belum lagi bangun rumahnya, Pak. Kira-kira gimana ya, Pak, caranya agar rumah itu kalau jadi Khalid beli aman, Pak, gak ada gangguan, gak angker lagi? Ya kalau masalah itu mah gampang, Lid. Kalau nanti memang rumah sudah jadi kamu beli, kita ngadain syukuran aja dulu. Sekalian minta tolong ajengan Ishak buat ngerukiah atau ngedoain tuh rumah. Kalau menurut Bapak sih wajar. Rumah udah lama dikosongin, ya pasti dihuni sama makhluk-makhluk halus, jin-jin gelandangan yang gak punya tempat buat tinggal. Itu mah urusan nanti aja kalau udah jelas rumah mau dibeli. Olin pun mengangguk paham. Sambil menunggu kabar dari Teh Ayu, Khalid pun memulai rencana usahanya. Khalid 1 bulan itu begitu sibuk, mengundang beberapa tukang kayu datang ke rumah untuk membuat gerobak-gerobak cilok kecil. Maksudnya Khalid, dia dengan ilmu dan pengalaman yang dia dapat ketika di daerah Parung Bogor, mau dia terapkan di usaha barunya, di mana Khalid akan mengajak orang-orang yang mau kerjasama dengan dia, jualan cilok dengan semua fasilitas Khalid sediakan, dari mulai roda buat jualan sama cilok yang tentunya buatan Khalid dan Lilis sendiri. Resep memang Khalid dapat dari mantan majikannya di Bogor sana, yang memang mensupport Khalid untuk bisa punya usaha sendiri sepulangnya ke kampung tempat tinggal Khalid. Dalam 1 bulan itu, ada beberapa tetangga yang mau jualan, termasuk si Odang.
yang memang kerjanya serabutan. Ada 5 orang pedagang bawahan Khalid yang berjualan cilok keliling dengan roda kecil dari kampung ke kampung dengan sistem bagi hasil. Lalu tak terasa sudah 2 bulan berjalan, usaha begitu lancar. Karena memang masih jarang di kampung-kampung yang jualan cilok keliling. Terlebih rasa dari cilok milik Khalid begitu khas dan enak dibanding penjual cilok yang biasa berjualan di sekitaran sana. Nah, di akhir bulan kedua, tepat di akhir bulan September, saat itu malam hari, Khalid, Lilis, dan Mang Jamil mertuanya sedang menghitung laba hasil penjualan. Tiba-tiba ada motor yang masuk ke halaman bertamu ke rumah mereka. "Lid, itu kayaknya ada tamu. Coba kamu lihat," ucap Jamil. Khalid pun berdiri dan keluar. Teh Ayu, masuk teh." Ternyata Ayu yang datang. Ayu pun masuk ke dalam. Nah, di situ intinya Ayu menyampaikan kepada Khalid kalau si pemilik rumah menyetujui harga yang ditawarkan Khalid, dan malam itu juga rumah pun dibeli dengan harga 50 juta sekaligus serah terima sertifikat dan kunci rumah oleh Teh Ayu. Begitu senang Khalid dan Lilis. Akhirnya yang mereka impi-impikan, bisa membeli rumah hasil keringat sendiri, tercapai juga. Nah, perlu diketahui, saat itu Lilis positif mengandung. Usia kandungan 2 bulan. Jadi semenjak Juli pulang ke kampung, ini Khalid emang gak berhenti bikin anak tuh. Sampai di bulan September udah positif aja 2 bulan si Lilis ini. Nah, keesokan paginya, Khalid pun sesuai dengan anjuran dari Mang Jamil mertuanya, langsung menuju ke rumah Ajengan Ishak, kiai di kampung mereka. Dengan maksud meminta Ajengan Ishak meruqyah, mendoakan rumah yang memang dirasa hawanya berbeda. Nah, singkat cerita, ba'da asar, Ajengan Ishak minta diantar Khalid ke rumah baru itu. Lalu di rumah baru itu juga memang ada yang aneh. Ketika Ajengan Ishak datang, rumah yang tadinya angker, serem, tapi selepas didoakan oleh Ajengan Ishak, jadi nyaman. Gak ada hal-hal aneh yang dirasakan Khalid seperti waktu pertama kali datang 2 bulan lalu. Gimana Pak Jengan? Insya Allah. Cuman saran Abah, nanti kalau mau pindahan, undang para tetangga. Biar ngadain pengajian sekaligus syukuran rumah baru kalian. Oh iya, kalau itu memang sudah direncanakan Pak Kiai. Ya sudah, sekarang antar Abah pulang, ucap Ajengan Ishak. Singkat cerita, hari Rabu pagi-pagi para tetangga Mang Jamil membantu pindahan. Lemari segala macam perabotan diangkut oleh mobil bak langsung menuju rumah baru Khalid. Lalu malam harinya selepas sholat Isya, rumah Khalid yang baru ditempati itu, yang memang agak jauh dari pemukiman warga yang lain, didatangi oleh para tetangga yang diundang. Acara syukuran pun berjalan lancar, bubar sekitar jam 10 malam.
Khalid dan Lilis begitu bahagia. Di dalam kamar tidur mereka, Khalid sambil mengusap-ngusap perut sang istri, tak henti-hentinya tersenyum karena impian mereka satu persatu Allah kabulkan. Anak Allah beri. Dengan positifnya Lilis mengandung, tempat tinggal alhamdulillah sudah kebeli juga tanpa bantuan orang tua. Namun siapa sangka Rabu malam Kamis awal mereka tinggal di rumah itu, ternyata akan membuka lembar kehidupan baru yang penuh dengan ujian, gangguan yang menerpa kehidupan mereka dari para penghuni dimensi lain yang mungkin sudah lama tinggal dan menetap terlebih dulu di dalam rumah itu. Selepas 1 minggu awal mereka tinggal di rumah itu, memang tak ada hal-hal aneh, hal-hal ganjil yang terjadi. Barang-barang produksi cilok sudah mulai satu persatu dipindahkan dengan bantuan para pedagang Khalid, termasuk roda-roda yang biasa digunakan untuk berjualan, yang memang setiap kali para pedagang pulang, roda disimpan di rumah Khalid. Nah, waktu itu disimpan di rumah baru. Nah, waktu itu Lilis tepat mengandung usia 4 bulan. Awal hal aneh, hal ganjil mulai terjadi. Roda-roda cilok yang sudah berjumlah 10 roda ditata rapi di samping rumah, diatapi dengan atap dari seng. Malam itu Lilis tertidur begitu lelap. Khalid entah kenapa mata tak mau terpejam. Dia hanya duduk di ruang tamu sambil ngerokok dan menghitung, menganalisis pemasukan yang dia dapat dari usaha cilok pada bulan itu. Begitu asiknya Khalid membuka buku laporan keuangan yang dia catat dengan Lilis istrinya. Khalid dikagetkan dengan suara ribut dari tempat penyimpanan roda. Ribut-ribut apa sih itu? Waduh, jangan-jangan ada yang mau maling roda-roda cilok, pikir Khalid. Dengan sigap, Khalid pun mengendap-endap lalu meraih sebuah pedang samurai yang dia pajang di dinding ruang tamu. Khalid ambil, langsung dia hunus samurai itu. Khalid tak membuka pintu depan. Sengaja dia mau mengagetkan orang itu yang sedang memainkan roda-roda cilok dari belakang. Khalid berjalan ke arah dapur. Khalid yakin betul, jelas itu suara roda yang digerak-gerakan oleh orang yang mau maling. Seperti yang mau diambil paksa. Terbukti dengan suara gemerincingan rantai pengaman roda-rodanya. Jadi semua roda cilok itu dirantai, disatukan oleh rantai besi. Kurang ajar, nih maling dari mana? Awas saja, ketemu langsung tak tebas, ucap geram Khalid. Khalid dengan samurai di tangan kanan berjalan mengendap-endap. Namun ketika Khalid tiba di belakang lokasi penyimpanan roda, Khalid hanya bisa terdiam. Tangan yang memegang samurai gemetar. Khalid menatap tak percaya. 10 roda ciloknya
bergerak-gerak sendiri. Tak ada orang satupun yang terlihat. Loh, kok rodanya gerak? Khalid betul-betul tak habis pikir. Samurai yang dia pegang sampai jatuh. Sekujur badannya gemetar. Pucat pasi wajah Khalid malam itu. Di tengah Khalid yang sedang begitu ketakutan, tiba-tiba saja, Kang Khalid, Akang!" teriak Lilis dari dalam, yang langsung menyadarkan Khalid seketika. Aneh, ketika Lilis teriak dari dalam, roda-roda kembali berhenti bergerak. Khalid yang masih pucat dengan keringat bercucuran langsung berbalik, lari menuju pintu dapur. Baru saja ngelangkah masuk, Khalid kembali tegang. Tatkala mendengar dan merasakan ada orang berjalan di belakang Khalid. Khalid langsung berbalik, sekelebat terlihat sosok bayangan perempuan berbaju putih lewat di belakang, tepat di sudut rumah Khalid. Kang Khalid, ambilin air!" teriak Lilis kembali. Iya Neng, sebentar." Khalid tutup pintu, ambil air putih. Baru saja berjalan mau nyamperin ke Lilis, tak sengaja pandangan Khalid, sudut matanya menoleh ke arah jendela. Astagfirullah. Tepat perempuan berbaju putih lewat begitu cepat. Khalid pun lari menuju kamar Lilis. Loh, Akang teh kenapa tuh dipanggil lama banget? Itu Akang juga kenapa? Kok wajah Akang pucat? Kayak habis lihat setan? Shh, ngomong sembarangan. Ini airnya, ucap Khalid, nyodorin segelas air putih ke Lilis. Lilis nampak tak peduli, dengan cepat mengambil gelas dan menenggak habis air di dalamnya. Lalu Lilis kembali berbaring tidur, tak memperdulikan Khalid yang masih kaget dan ketakutan dengan apa yang tadi dia saksikan. Khalid pun menyusul naik ke ranjang dan tertidur malam itu, diiringi rasa penasaran, rasa heran yang bercampur rasa takut, perihal roda yang bergerak sendiri, dan sosok perempuan berbaju putih yang 2 kali Khalid saksikan. Hari pun kembali berjalan normal seperti biasa. Pengalaman semalam Khalid ceritakan kepada Odang. Tuh, gak salah lagi, Lid. Itu pasti perempuan yang pernah saya lihat waktu nyurpeni rumah. Udah dibilangin jangan dibeli. Aduh, mau gimana lagi, Dang? Udah terlanjur. Rumah udah dibayar, si Lilis juga udah kerasan tinggal di rumah ini. Ya, mau gimana lagi, Lid? Yang penting, kamu sama Lilis harus hati-hati. Saya merasa ada yang tak beres dengan rumah ini. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemilik rumah sebelumnya, ucap Odang menasehati Khalid sore hari itu. Hari demi hari terus mereka berdua lalui. Jualan makin lancar, seolah berkah dari si jabang bayi yang ada dalam kandungan. Nah, selayaknya ibu-ibu yang hamil pada umumnya, pasti ngidam, termasuk juga Lilis. Namun ngidamnya Lilis ini begitu aneh. Lilis setiap maghrib selalu minta dibuatkan rujak kembang. Waktu pertama kali minta rujak kembang, Khalid ampe melongo. Gak salah, Neng.
ngidam si ngidam. Masa iya ngidam kok rujak kembang? Pokoknya gak mau tahu. Lilis gak mau tahu. Lilis pengen rujak kembang. Pokoknya mesti kembang 7 warna. Gulanya pakai gula aren, ucap Lilis dengan memaksa nada begitu manja. Khalid yang bingung dan baru pertama kali ngadepin perempuan ngidam, cuma nurut aja. Maghrib loh, dia keluar rumah nyari kembang 7 warna. Sampai para tetangga yang memelihara tanaman bunga heran. Loh Lid, emang mau nyekar ke kuburan? Bukan teh, ini loh si Lilis ngidamnya aneh, masa minta rujak kembang? Oh wajar atuh, memang kalau ibu hamil mah ngidamnya suka aneh-aneh. Tapi Ece baru denger ada yang ngidam kembang 7 warna dirujak lagi. Tapi mungkin memang bawaan orok, ucap si pemilik rumah yang dipintai bunganya oleh Khalid. Kembang 7 warna atau 7 rupa pun Khalid dapat. Di antaranya kembang soka, melati, kenanga, cempaka, dan sejenisnya. Termasuk kembang Kamboja. Karena kan kembang yang warna kuning waktu itu adanya cuma Kamboja doang. Pahit loh Kamboja. Dibawa pulang sama si Khalid. Lalu dirujak, dibebek tuh di dalam gelas, ditaburi dengan gula aren, dikasih air, dikocek, diberikan ke Lilis yang waktu itu jam 7 malam sedang duduk di depan meja rias. Neng, ini loh rujak kembangnya, masukin ke dalam. Khalid sempat kaget mendengar suara Lilis. Suaranya itu loh, andalemi. Jauh berbeda dengan suara Lilis sehari-hari yang cempreng. Kalau teriak udah kayak toa. Malam itu andalemi banget, kayak gadis-gadis Jawa gitu. Ini Neng. Namun ketika masuk menyodorkan gelas berisi rujak kembang, Lilis dengan rambut panjang yang terurai sedang asik menyisir di depan cermin. Simpan aja di depan, ucap Lilis. Iya Neng, ini rujaknya. Ada lagi gak yang Neng mau? Cukup ucap Lilis. Entah kenapa Khalid merasa aneh dengan Lilis. Betul-betul aneh. Khalid pun keluar dari kamar. Namun ketika melangkah keluar, Lilis langsung mengambil rujak kembang, dimakan begitu lahap sampai tak tersisa. Khalid sampai menelan ludah. Lilis kok lahap banget makan kembang. Kalau saja gak lagi ngidam, gak bakal dibuatin, pikir Khalid yang langsung menuju ke ruang tamu. Nah, permintaan akan rujak kembang itu berlanjut tiap malam. Bahkan yang lebih memprihatinkan, Lilis meminta rujak pisang emas. Atau kalau di sekitar daerah Akang disebutnya cau omas atau pisang omas. Di situ Khalid sampai kelabakan karena pisang jenis itu begitu langka. Karena hanya dikhususkan untuk ritual-ritual spiritual, ritual-ritual cleansing. Namun dengan bantuan 10 orang pedagangnya dapat juga pisang omas pesanan dari Lilis. Dan seperti biasa minta dijadikan rujak dengan ditumbuk dicampur gula aren. Waktu terus berlalu, bulan demi bulan dilalui, kandungan Lilis semakin besar. Khalid ingat betul
Kala itu usia kandungan Lilis tepat 7 bulan. Selepas acara syukuran 7 bulanan, sekitar 3 hari, ada hal aneh dengan tingkah laku Lilis. Setiap tengah malam, ketika Khalid dan Lilis sudah tertidur lelap, Khalid yang sudah terbiasa bangun tengah malam karena kebiasaan, kaget tiba-tiba Lilis sudah menghilang dari samping tubuhnya. Loh, Neng, si Lilis kemana? Pikir Khalid. Khalid pun keluar kamar, mencari-cari keberadaan Lilis, istrinya. Namun di dalam rumah, dicari sampai ke dapur, ke kamar mandi, tak ditemukan keberadaan Lilis. Aduh, ini si Lilis kemana lagi? Masa tengah malam kelayaban? Gumam Khalid di dalam dapur tengah malam itu. Di tengah Khalid yang panik, tiba-tiba saja terdengar suara senandung perempuan dari arah depan rumah mereka. Loh, siapa yang jam segini nyanyi-nyanyi? Pikir Khalid. Khalid yang penasaran, dia pun kembali menuju ke dalam. Makin ke ruang tamu, makin jelas suaranya. Loh, kayak suara Lilis. Khalid pun membuka pelan gorden jendela. Tepat di teras rumah. Disitulah, duduk di atas kursi goyang di teras rumah, Lilis dengan baju tidur, rambut terurai panjang, bersenandung di tengah malam di kursi yang bergerak-gerak sendiri. Khalid hanya bisa melotot tak percaya. Astagfirullahaladzim, Lilis, mana lagi hamil, tengah malam juga. Buru-burulah Khalid membukakan pintu. Neng, masuk atuh. Ini udah tengah malam. Ngapain nongkrong di sini? Masuk, pamali. Tegur Khalid dengan nada yang agak marah. Namun Lilis yang ditegur seperti itu, seperti tak mendengar, tak menggubris dan tidak memperdulikan. Lilis masih asik saja bersenandung sambil bergumam di kursi goyang begitu santai. Saat itu posisi Khalid tepat di belakang Lilis. Baru sadar pula Khalid, dari tubuh sang istri tercium aroma kembang cempaka yang begitu kental. Khalid bingung. Sejak kapan istrinya menyukai parfum aroma seperti itu? Dia mendekat, dia pegang kursi sampai kursi berhenti bergoyang. Neng, masuk. Ini sudah tengah malam. Kamu kan lagi ngandung. Tegur Khalid. Tapi Lilis hanya diam. Ketika Khalid berniat mau membalikan kursi, Akang, lagi ngapain? Seketika Khalid terdiam, mendengar suara Lilis dari ruang tamu. Khalid menengok. Loh, Neng, Akang kemana sih? Lilis cari-cari kok nggak ada di kamar. Akang, ayo masuk, udah tengah malam. Khalid malah gemetar. Dengan tangan masih memegang kursi goyang. Lilis duluan ya Kang, Lilis masih ngantuk, ucap Lilis. Yang langsung berjalan begitu saja keluar dari ruang tamu menuju ke dalam kamar. Sedangkan si Khalid masih gemetar memegangi
kursi goyang di teras rumah. Di tengah ketakutan Khalid yang luar biasa, kursi yang dipegang erat dan berhenti bergerak kembali bergerak lagi, dan terdengar suara gumaman bersenandung. Dengan gerak patah-patah, Khalid pun kembali menengok ke arah kursi. Dan ketika berbalik, Khalid berteriak sekuat tenaga, lari pontang-panting masuk ke dalam rumah. Tepat di kursi goyang, sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya yang pucat pasi, tidak Khalid kenali, tertawa sambil kembali bersenandung di atas kursi goyang itu. Khalid lari kembali menuju ke dalam kamar, naik ke ranjang, memeluk Lilis erat-erat, menutup tubuh dengan selimut tebal. Singkat cerita, subuh-subuh Khalid dibangunkan oleh Lilis. Khalid teringat akan kursi goyang dan sosok perempuan di depan. Maka ketika jam 5:30 pagi, Khalid pun lari maksud mau membuang kursi goyang itu. Namun ketika membuka pintu depan, kursi goyang sudah tak ada di tempatnya. Khalid heran. Dia pun teriak memanggil-manggil Lilis. Dia tanya ke Lilis, "Neng, kursi goyang di sini kemana?" "Loh, kursi goyang yang mana, Kang?" "Itu loh, kursi goyang yang dari kayu itu loh." "Lah, itu kan sudah Akang buang 2 minggu lalu." Baru ingatlah Khalid. 2 minggu lalu, kursi goyang itu memang sudah dia buang ke belakang rumah. Lilis heran ketika Khalid malah lari. Ternyata larinya Khalid ke belakang. Ketika ke belakang, betul saja, kursi goyang ada di tumpukan kayu-kayu bakar. Khalid sampai bergidik ngeri menatap kursi goyang. Dia teringat semalam kursi itu bertengger di teras rumah depan. Dengan penuh ketakutan, Khalid pun kembali masuk ke dalam. Satu persatu jam 7 pagi para pedagang mulai berdatangan. Khalid pun cerita kepada mereka perihal peristiwa semalam perempuan berbaju putih di atas kursi goyang. Semua orang pun akhirnya mengakui kalau mereka juga ketika setiap kali setor duit cilok di sore hari selalu merasa ketakutan apabila menatap ke arah kursi goyang ketika ikut buang air kecil ke belakang. Lalu Odang menyarankan Khalid untuk memanggil kembali ajengan Ishak. Siapa tahu saja ajengan Ishak bisa menyelesaikan masalah di rumah Khalid. Lagi asik bercerita dengan para pedagangnya, tiba-tiba saja Lilis menjerit dari dalam rumah. Khalid dan para pedagang pun lari. Begitu masuk ke dalam kamar, Lilis sedang menjerit-jerit sambil menutup mata dengan sapu ijuk tergeletak di lantai, nunjuk-nunjuk ke bawah ranjang. Khalid dan para pedagang kebingungan. Lilis pun dibawa ke ruang tamu. Dan ketika Lilis ditanyai, Lilis mengaku ketika menyapu di dalam kamar, melihat ada genangan cairan berwarna merah keluar dari bawah ranjang tidur mereka. Mendengar itu, para pedagang terkhusus Odang mendesak Khalid
untuk buru-buru menemui ajengan Ishak. Lalu Khalid menitipkan Lilis kepada Odang dan para karyawan. Khalid pun mengendarai motor menuju ke rumah ajengan Ishak. Namun ketika di tengah perjalanan, loh, itu kan ajengan Ishak. Ajengan Ishak lagi jalan, disamperinlah sama Khalid. Abah, Jang Khalid, kebetulan Abah teh mau ke rumah Ujang. Loh, kok bisa kebetulan ya, Bah? Saya juga mau ke rumah Abah. Ya sudah, nanti Abah ceritakan. Sekarang kita buru-buru ke rumah, ucap ajengan Ishak. Ajengan Ishak pun naik motor dibonceng Khalid. Ketika sampai di rumah, ditanggaplah sama para pedagang termasuk Lilis. Ajengan Ishak pun cerita. Semalam, ketika ajengan Ishak tertidur lelap selepas sholat malam, dia bermimpi didatangi sosok perempuan berbaju putih, rambut hitam dengan muka yang pucat, meminta ajengan Ishak untuk memindahkan tulang belulangnya, memindahkan kuburannya. Dan dalam mimpi itu pula, ajengan Ishak dibawa si perempuan ke rumah Khalid. Mendengar itu, Khalid pun cerita apa yang menimpa sang istri, termasuk kejadian semalam. Ajengan Ishak pun langsung berkata, pantas, sepertinya memang ada yang tak wajar dan tersembunyi di rumah ini. Ayo, antar Abah ke kamar yang tadi dilihat istrimu. Abah Ishak pun diantar ke kamar itu. Lalu, setelah berhenti dan diam sejenak, Abah Ishak pun menyuruh para karyawan, para pedagangnya Khalid untuk menyingkirkan ranjang dan dikeluarkan. Kamar pun dikosongkan. Selepas kamar kosong, lalu ajengan Ishak menyuruh semua orang membobol lantai dan menggali kamar tersebut. Semua orang bingung, tapi hanya bisa menurut saja pada perintah ajengan Ishak. Lantai kamar pun dijebol, digali sedemikian rupa, dan ketika para penggali menggali sekitar 1 meter lebih, cangkul mereka membentur sesuatu. Ketika digali kembali, kaget semua orang. Cangkul yang diayunkan mengenai tengkorak kepala manusia. Menjerit histeris Lilis seketika. Ternyata di bawah ranjang tidur dia dan suami, selama ini ada seonggok jenazah yang sudah menjadi tulang belulang terkubur di dalamnya. Gemparlah warga kampung, termasuk Teh Ayu. Semua orang menduga-duga jenazah siapa yang terkubur di tempat itu. Sampai akhirnya Teh Ayu berkata, karena dia ingat istri dari sepemilik rumah yang dulu katanya sempat kesurupan dan dilarikan ke orang pintar di kota. Ternyata bukan dilarikan, tapi sepertinya memang dibunuh dan sengaja dikuburkan di bawah ranjang. Dan si pemilik rumah mengosongkan rumah itu dan dijual seperti yang ingin lari dan menghilangkan jejak. Akhirnya jenazah yang berupa tulang belulang dengan rambut yang masih utuh dikebumikan di pemakaman umum. Sedangkan ketika Teh Ayu
menelusuri si pemilik rumah yang baru beberapa bulan lalu ikut bersama Teh Ayu menyerahkan sertifikat dan kunci rumah kepada Khalid. Ternyata ketika didatangi ke kediamannya sudah cukup lama kosong dan pindah entah kemana. Akhirnya selepas penemuan jenazah di bawah lantai kamar, Khalid dan Lilis memilih mengosongkan rumah itu karena ketakutan. Walau ajengan Ishak menjamin tak akan terjadi apa-apa, tapi Lilis bersikeras tak mau lagi tinggal di rumah tersebut. Mereka berdua pun memilih kembali tinggal bersama Mang Jamil, bapaknya Lilis. Termasuk roda dan alat usaha semua dipindahkan. Rumah itu pun akhirnya setelah bertahun-tahun menjadi tempat yang begitu terbengkalai. Bangunan hancur, yang tersisa hanya puing-puingnya saja. Dan hingga detik ini tak ada satupun yang berani membeli rumah tersebut. Walaupun di sekitaran rumah itu sudah jadi pemukiman, tak ada lagi kebun durian, tapi tetap karena rumor yang pernah terjadi di masa lalu membuat sepetak tanah dengan puing bangunan itu tak ada yang minat membeli hingga saat ini. Dan akhir cerita, mungkin di antara semua baraya akang, apakah ada yang tertarik membeli tanah